Baik, Bapak Ibu semua yang saya banggakan, saya akan membacakan tulisan yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu semua, diaspora yang saya banggakan dari banyak negara ya. Kebetulan tentu saya ada 3 orang di Melbourne, tapi tengah malam di sana ya. Saya tidak tahu apakah sudah bangun atau belum ya. Tapi mereka ingin mengikuti juga ya. Tapi saya lihat ini dari Jerman, dari Eropa Barat, dari Amerika ya. Saya bangga sekali pada saudara semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara panitia, saudara pembicara, dan hadirin sekalian, terutama juga Romo Manisudino yang hadir, saya sangat bangga dan mengapresiasi acara yang diselenggarakan untuk mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan bermartabat. Menjelang pelaksanaan pemilu 2024, khususnya Pilpres, perkembangan politik Indonesia sangat dinamis. Berbagai peristiwa politik mengiringi konsentrasi 5 tahunan ini. Salah satu yang paling banyak menarik perhatian dalam beberapa waktu belakangan ini adalah maraknya gerakan mahasiswa, perguruan tinggi, akademisi, profesional, budayawan, institusi keagamaan, dan berbagai lapisan masyarakat yang mengkritisi pelaksanaan pemilu 2024. Peristiwa seperti ini belum pernah terjadi dalam pemilu di Indonesia, terutama semenjak era reformasi. Perlu kita pahami bahwa seluruh peristiwa ini adalah bagian dari proses alami dalam negara demokrasi. Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa sivitas akademika mengkritik pemerintahnya adalah hak demokrasi dan harus dihargai. Namun harus kita sadari bahwa seluruh dinamika yang terjadi menjelang pemilu ini jangan sampai menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa. Mari kita jaga, kita rawat negara tercinta Indonesia sebagai rumah bersama yang aman, tentram, damai, bersatu, saling mengasihi, saling menghormati, gotong royong, penuh kekeluargaan. Tanggung jawab sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Untuk mewujudkan hal tersebut, semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu 2024 antara lain adalah tim kampanye dari masing-masing capres, cawapres, KPU dan Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, TNI dan Polri untuk melaksanakan pemilu 2024 sesuai dengan azas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil dalam mewujudkan pemilu yang damai dan bermartabat. Sama sekali aparat TNI Polisi tidak boleh untuk berpihak. Selain itu, netralitas anggota TNI dan Polri mutlak diperlukan guna menciptakan pemilu yang damai. Tugas utama TNI dan Polri adalah memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai dan adil tanpa intervensi politik kekuasaan. Sebagai institusi negara, TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan di atas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu. Pelaksanaan pemilu 2024 diharapkan akan lebih baik dari pemilu sebelumnya dan dikategorikan sebagai suatu proses demokrasi substansial, bukan sekedar proses demokrasi prosedural. Akhir kata, saya mengimbau kepada seluruh pemilik suara agar menggunakan haknya pada tanggal 14 Februari dan memilih pemimpin yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, mengusung semangat anti korupsi, mampu membawa kesejahteraan kepada seluruh rakyat menuju Indonesia Emas 2045. Saya teruskan, Ibu semua, saya teruskan, uphold demokrasi with substance. Demokrasi tidak hanya sekedar demokrasi formalitas. Demokrasi dengan substansi hanya bisa ditegakkan bila mana penegakan hukum melepas dari pengaruh eksekutif pemerintah. Pemerintah dipilih secara demokratis dan parlemen DPR dipilih rakyat yang berkualitas sebagai alat check and balance. 2. Listening to the voice of the silent majority. Ganjar dan Mahfud akan sensitif mendengar suara the civil society yang non-partisan, suara masukan dari tokoh masyarakat, agamawan, akademia, mahasiswa, budaya, kelompok, profesional, dan lainnya akan menjadi masukan yang penting dalam pemerintahan Ganjar Mahfud.
Tiga, respect and maintain civilian government. Komitmen politik berbangsa dan negara yang berbasis supremasi sipil akan terus dijaga, dipertahankan. Ini adalah komitmen dalam reformasi pasca 98, di mana fungsi TNI Polri tunduk tidak hanya netral pada pemerintah sipil yang dibentuk secara demokratis. Fungsi TNI Polri ini tunduk pada undang-undang yang berlaku pada saat dicanangkan reformasi TNI dan Polri. Economic growth with quality. Kebijakan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, harus berfokus untuk menghasilkan manusia Indonesia yang unggul. Suatu pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan hidup, pertumbuhan yang berkeadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan dengan tata kelola yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian sambutan saya pada diaspora yang saya banggakan, ya. Saya betul-betul saya hargai acara hari ini, ya, dan semoga apa yang saya sampaikan manfaat bagi diaspora di 5 benua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih. Merdeka. Pak Sidarto, terima kasih. Bagus sekali, Pak. Aku berdiri tak dipanggil bangsa marilah kita bersatu Indonesia bersatu. Hiduplah tanah, hiduplah bangsa rakyatku semua. Allah jiwa yang Allah padanya Indonesia Raya. Indonesia anakku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik dan betul-betul punya semangat yang luar biasa, ya. Saya Harto membuat demokrasi kita agak miring, tapi dia atur. Ketua PDIP Belanda, Pak. Oh iya. Saya Ketua PDIP Belanda. Ya, terima kasih Bu Yuli sama Mas Latif. Salam kenal Romo Magnis dan Romo. Apa kira-kira ada hukum, tapi kita tidak punya etika dan moral. Bicara soal etika dan moral ini kan bicara soal komitmen. Nah, Bapak Ibu, memang kalau saat ini apa yang menjadi kata kita, perbuatan kita itu harus satu. Kita harus menunjukkan juga untuk generasi-generasi muda. Bicara soal komitmen. Menjadi presiden baik kalau dia memperhatikan kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Jadi tidak Eskalasi. Ya, kalau kekerasan ini meluas, apakah Bapak Ibu ya, untuk sebagai masukan buat kami di UK, besok hari Minggu Akan namanya juga at all cost, kata tadi Romo, mereka mau menang at all cost, jadi kita harus apa itu Pilpres, dan semoga juga tidak nomor 2 berhasil, ya. Ini apakah ada gelombang berlanjut? Sudah cukup tinggi. Kalau ditanya setiap sejarah, mereka hanya taunya sejarah kemerdekaan. Tapi kita tanya. Depannya sendiri di Jerman khususnya, saya ada sudah 2 produk yang sudah masuk di EDK, yaitu
salah kaprah sama teori-teori dari profesor-profesor yang ada di Indonesia yang memberikan pelatihan bagaimana sih produk Satu persatu tentang berbagai macam kejahatan dan kecurangan. Paling tidak kita sudah melis ada 200 kasus proses pemilu yang mengalami proses masyarakat. Harus terus dilakukan dan penting dilakukan. Dan syukur alhamdulillah kampus berani bersuara dan di beberapa kampus. Bang, saya yakin seperti itu. Cuman masalahnya begini Bang, harus kita hitung-hitung. Andaikan mereka tuh yang 02 mesti. Rusdin bertanya, kenapa MPR dan DPR berdiam diri? Oh, Pak Rusdin. Nah, itu Ya, dia. Pak Rusdin, ini Pertanyaan diehard kita Jokowi semua juga itu. nih. Pak Rusdin diehard kita Pak di Frankfurt tuh Pak Arab. Sudah banyak itu Pak, sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali surat keprihatinan, surat untuk Jokowi, video pakai baju Jokowi diganti, kalian ini banyak sekali dari. Nah, hal-hal begini kan kadang kita diaspora kalau nggak klik dengan kondisi di Indonesia, kita juga nggak tahu apakah hari ini hari libur. Seandainya hari ini hari libur, kenapa itu ada tamu? Sudarto itu membuat saya jadi ngaca juga. Aduh, saya pernah bikin apa buat bangsa ini ya? Beliau udah ngawal Bung Karno. Nah, itu hal seperti itu yang bagi generasi saya penting sekali. Kita bisa kerja cari makan, yang kita nggak bisa tuh kesadaran tentang nasionalisme yang kita belum punya. Jujur aja di generasi saya. Harapan saya dari luar negeri bisa terus bikin event ini. Makasih. Apa Belanda? Ya Pak. Itu loh. Mbak Siti Jerman, Mbak. Jerman itu. Itu tulisan Siti belakangnya. Aisyah. Köln. Oh. Sip. Antara dua rolling. Oke, Pak Andi kayaknya keliling Indonesia membawa pesan apa nih Pak? Oleh-olehnya apa Pak sampai Jogja nih? Iya itulah Mas. Jadi sebelum kita mulai saya mau izin sebentar Mas ya. Monggo silakan Pak. Jadi teman-teman di seluruh dunia diaspora Indonesia yang saya dengar akan mengadakan forum diskusi ya malam ini. Jadi saya benar-benar mohon maaf. Kenapa nggak bisa hadir? Saya sebetulnya sudah berusaha untuk menyiapkan waktu, tapi lihat sendirilah. Saya sekarang ini berada di stasiun TVRI Yogyakarta bersama Mas Mahendra. Dan supaya nggak kelihatan bohong ini, coba lihat nih. Coba ini adalah, beliau ini adalah Dirut TVRI, Bapak Iman Brotoseno. Dan ini adalah Ibu Mediana, Kepala Stasiun TVRI Jogja. Jadi kita beneran ini, memang itu sudah janjian untuk wawancara di TVRI Stasiun Jogja sekarang ini. Ini tanggal 9 hari Jumat jam 17.50. Jadi teman-teman saya sudah memberikan bukti loh ya, saya nggak bohong loh. Nah, jadi pertama-tama atas nama Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua diaspora Indonesia yang berada di 5 benua. Karena apa? Ini kan menunjukkan kepedulian rekan-rekan semua dalam melihat pemilu di 2024. Jadi kalau semua masyarakat Indonesia di 5 benua punya kepedulian, ya itulah salah satu bentuk tanggung jawab dan kecintaan kita kepada tanah air kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya mengucapkan pertama terima kasih atas nama Tim Pemenangan Nasional, karena tanpa dukungan semua rekan-rekan, ya kita nggak akan bisa berbuat banyak. Karena apa? Nanti pasti dibahas habis lah di forum diskusi. Ada Prof. Kiki, ada Pak D. Sidarto, ada banyak lagi lah nanti yang akan pasti bisa membahas detail. Jadi sebenarnya salah satu memang yang kita soroti adalah bagaimana kita harus menyikapi pemilu kali ini, khususnya penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Karena agar kita masing-masing bisa membantu. Masih ada waktu beberapa hari. Reaching out our families, jadi keluarga kita sendiri, teman-teman kita, saudara kita,
bahwa jangan sampai kita kemudian menjadi korban. Jadi ada salah satu contoh saja, case study yang saya ingin sampaikan. Ada seorang senior yang kalau saya sebutkan namanya pasti kita semua tahu lah. Senior ini sudah cukup berusia, kita sangat respect karena beliau punya integritas dan dikenal sebagai orang yang lurus. Kira-kira 6 hari lalu telepon saya, kita sebetulnya WA-WAan itu sudah sering. Tapi 6 hari lalu beliau ini telepon, bukan WA. Karena apa? Karena ada yang urgent. Jadi beliau menanyakan kepada karyawan-karyawan. Memang beliau sudah menyatakan sih, karyawan-karyawannya ini bukan karyawan yang tinggi, tetapi yang ya berpendidikan normal-normal saja. Beliau tanya ke karyawan-karyawannya ini, kalau boleh tahu nanti nyoblos siapa? Nah, karyawan-karyawannya ini menyatakanlah salah satu pasangan calon. Saya nggak akan sebutkan di sini. Nah, senior ini kemudian tanya, boleh tahu nggak kenapa? Iya Pak, karena kami pernah didatangi, kemudian diberikan kaos yang bergambar pasangan calon ini ya, diberikan sembako, diberikan uang 100.000. Nah, kemudian KTP kami juga difoto dan kami disampaikanlah kepada kami. Kami akan tahu Bapak, Ibu nyoblosnya apa nanti. Jadi kalau nanti tidak nyoblos pasangan calon kami akan tahu. Dan Bapak dan Ibu akan masuk penjara. Jadi ini adalah salah satu dari sekian banyak cerita yang dialami oleh masyarakat kita di bawah. Karena ketidaktahuan mereka, mungkin karena juga pendidikan mereka. Sehingga mereka takut. Mereka taunya bahwa kalau mereka nggak nyoblos pasangan calon yang diminta, mereka masuk penjara. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita tahu, dan begitu banyak lagi ya. Sehingga ada waktu yang tidak terlalu lama ini kita bisa bantu-bantu. Bahwa nggak benar kalau ada yang mencoba untuk mengintimidasi, menakut-nakuti bahwa kalau mereka tidak mencoblos yang dimaui oleh pihak tadi yang mendatangi, memberikan bantuan dan memberikan uang, kemudian masuk penjara. Jadi sekali lagi ini adalah satu dari sekian banyak cerita yang beredar di sini menjelang pemilu ini. Jadi sekali lagi teman-teman semua, terima kasih banyak atas kepedulian, dan yang paling penting adalah kita semualah yang akan memiliki dan akan mewarisi negara kita. Jadi kita harus memastikan bahwa kita juga adalah pemilik negara kita. Kita adalah owner juga nih, walaupun kita masyarakat Indonesia dan kebetulan berada di luar negeri, kita adalah owner dari negara kita sendiri. Jadi kepedulian teman-teman semua sangat dibutuhkan. Dan juga peran aktif teman-teman juga untuk ikut mengawasi pemilu 2024 nanti juga sangat berharga bagi kami. Jadi terima kasih banyak teman-teman semua. Sekali lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari saya karena tidak bisa hadir secara langsung di Vicon nanti malam. Yang sebetulnya kalau saya hadir kan juga pasti bisa ada tanya jawab ya. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi dan berbicara lebih banyak tentang pemilu. Terima kasih dan salam dari Yogyakarta. Halaman 2, senyum, ada Mbak Aoki Vera di sini dan Jepang hadir. Halaman 3, ya, kemudian halaman 4 ya. Hadir sampai saat ini 91 peserta. Senyum. Halaman 2. Halaman 3, cheese. Oke, terima kasih sudah di-report. Pak Al-Arab, nanti kita hubungi. Halaman 1 diulangi. Halaman 1 diulangi. Tunggu Pak Erwin ada. Oh, Pak Erwin. Yes. Mana?
Ya. Ini udah masuk nih. 1. Kita selanjutnya. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, salam 24 jam. Amin. Terima kasih. Semoga yang terbaik menang. Ganjar Mahfud menang. Amin. Kopul, Amin. kopul, Amin, menang, amin. menang, menang. Menang. Salam 3 jari. Salam 3 jari. Yes. Yuli, kayaknya ada Pak Oke. Yono. Tanggal 13 kita jumpa lagi, 13 ya. Ya. Oke. Nyambut kemenangan ya. Menang. Jadi presiden. Persiapkan kemenangan. Jadi kamu menang. Ya, Pak Sidar, Pak Sidar. Ini my first secretary waktu tur pertama, lalu Diman ini my secretary sekarang. Jadi saya udah 2 tur. Ya, halo. Pak Sudirman, Mbak Yuni, sama Pak Sudarto, aku sudah menerima foto-foto video rekaman saat di Roma. Ini jalannya dari itu, Pak. Oh gitu, di Roma. Ya. Sopir Pak, lagi di mobil. Setengah jam lagi baru mulai, masih lama. Ya. Minum dulu Pak, minum dulu. Ya. Baru nyampe tadi. Bapak istirahat dulu ya. Ya itu. Iya. Sedap. Itu buat lega hati loh.
Banjar, West Coast Swedia. Salam untuk diaspora Swedia dari saya, Sidarto. Yes, dan Eropa juga ya Pak ya. Salam Pancasila.